Ya, terima kasih sekali lagi. Selamat pagi atau Guten Morgen. Mewakili dari pimpinan saya, pimpinan kami Dr. Guido Snyders dan semua staf di DAAD Jakarta, kami ingin mengucapkan terima kasih untuk undangannya dari SMA Kolosel Loyola kepada DAAD. Izinkan saya, teman-teman, juga para guru dan juga para orang tua yang mungkin hadir untuk membagikan layar presentasi saya. Oke, apakah layar sudah terlihat? Kalau sudah bisa beri tanda. Saya rasa sudah ya. Ya. Ya, selama 30 menit ke depan saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua tahapan mendaftar perguruan tinggi di Jerman. Ya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka saya akan sedikit memperkenalkan institusi tempat saya bekerja yakni DAAD. Tetapi ada nih yang juga panggil institusi kami ya dengan sebutan DAAT atau DET gitu ya. Tapi kalau saya pikir-pikir kalau ada DET pasti juga ada MOM gitu ya, MOOM gitu. Tapi sayangnya sih sepertinya nggak ada ya. Jadi hanya ada sampai saat ini ya ini DAAD. Tadi Michael sudah berusaha untuk bilang kepanjangan dari DAAD dalam bahasa Jerman ya. Tapi saya ingin ngomong lagi bahwa kepanjangan DAAD dalam bahasa Jerman adalah Deutscher Akademischer Austauschdienst atau dalam bahasa Indonesianya Dinas Pertukaran Akademis Jerman. Dari singkatannya, kita bisa mengetahui bahwa bidang kerja DAAD adalah di bidang akademis atau pendidikan tinggi. Nah, kalau ngomong-ngomong soal pendidikan tinggi, pasti tidak terlepas dengan perguruan tinggi, kemudian juga jenjang pendidikan tinggi, dan juga strata yang ditawarkan oleh institusi pendidikan tinggi itu sendiri. Ya, DAAD di Indonesia ya berfungsi, salah satu fungsi dari kami adalah menginformasikan tentang tahapan studi ke Jerman. Kenapa seperti itu? Karena memang kami ini merupakan perwakilan dari semua perguruan tinggi Jerman ya. Jadi kami tidak mewakili satu perguruan tinggi saja, tapi untuk keseluruhan. Oleh karenanya informasi yang diberikan memang informasi yang bersifat umum. Informasi yang mungkin sifatnya agak sedikit mendalam atau sedikit spesifik, contohnya adalah batas waktu untuk pendaftaran ataupun juga persyaratan, itu silahkan kunjungi ke masing-masing website dari perguruan tinggi itu sendiri. Tetapi jangan khawatir, DAAD ini membuat satu platform informasi yang berisi tentang semua daftar program studi dan perguruan tinggi yang ada di Jerman. Jadi untuk langkah pertama bisa nih masuk ke website dari daad.id ataupun daad.de ya, yang merupakan itu kalau daad.de website dari DAAD langsung di Jerman. Ya, berbicara tadi tentang bidang kerja DAAD yang tidak terlepas dari pendidikan tinggi dan juga jenjang pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi di Jerman sendiri sebenarnya ini saat ini kita mengikuti dari Bologna proses ya. Yang tadinya 2 tahap, jadi kalau dulu itu sebelum ada Bologna proses kita 2 tahap, yakni setelah lulus SMK, SMA ya dan juga sekolah menengah atas yang sederajat lainnya ya bisa melanjutkan ke diplom atau magister dan kemudian ke promotion. Tetapi setelah adanya Bologna proses dari 2 tahapan beralih kepada 3 tahapan ya, berubah menjadi 3 tahapan. Seperti yang terlihat pada layar, dari setelah lulus SMA kemudian mahasiswa bisa melanjutkan ke program bachelor atau S1, durasinya 3 sampai 4 tahun dan juga kredit yang bisa didapat ini 180 sampai 240 kredit. Kreditnya ECTS, singkatannya European Credit Transfer System. Nah, kenapa berbeda 180 atau 200 sampai 240? Ini bergantung pada lamanya durasi program studi. Kalau 3 tahun saja pasti kredit yang didapatkan adalah 180. Tetapi kalau maksimal 4 tahun berarti 240 ya. Setelah lulus dari bachelor,
Kemudian calon kandidat master bisa melanjutkan, ya pasti ke master ya, lulusan bachelor bisa melanjutkan ke master. Durasinya 1 sampai 2 tahun. Ya, tetapi memang rata-rata kebanyakan jenjang master di Jerman ini durasinya itu 1,5 tahun. Kredit yang bisa diambil 60 sampai 120 ECTS. Lulus dari master bisa melanjutkan ke program PhD. Ini tadi bachelor, master, dan juga PhD. Kalau di sini teman-teman ingin kuliah di Jerman jurusan kedokteran, baik kedokteran gigi, hewan, ataupun kedokteran umum, dan juga ingin kuliah farmasi ya atau bidang hukum, teman-teman harus mengambil yang namanya stat examen atau stat examination. Contohnya untuk bidang kedokteran ya, kalau di Indonesia ada jenjang namanya kalau untuk jurusan kedokteran umum ya, itu kan ada esket, kemudian nanti koas baru menjadi dokter umum. Kalau di Jerman tidak ada Bachelor of Medicine. Jadi setelah masuk di semester pertama atau namanya preklinis ya, 2 tahun pertama itu preklinis, kemudian 3 tahun selanjutnya itu klinis, baru setelahnya ada 1 tahun terakhir itu masa bisa disebutnya magang gitu ya, praktik PJ practitioners year. Setelah itu baru menjadi dokter umum begitu. Jenjang tadi bisa teman-teman ya tempuh bila teman-teman berkuliah di salah satu dari 4 kategori institusi pendidikan tinggi yang ada di Jerman. Ini saya buat menjadi 4, tetapi pada dasarnya ada 2 tipe besar gitu institusi pendidikan tinggi di Jerman. Pertama adalah universitas ya. Jadi kalau teman-teman nantinya ingin menjadi dosen peneliti atau teman-teman ingin kuliah jurusan kedokteran, farmasi gitu, dan juga menjadi guru ya di bidang hukum, ini teman-teman silahkan ambil perkuliahan di salah satu dari 120 universitas yang ada di Jerman. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman setelah studi ingin berkecimpung di bidang industri ya, ingin menjadi praktisi gitu ya, sukanya jurusan yang bersifat aplikatif, silahkan teman-teman mengambil kuliah di universitas terapan yang ada di Jerman. Kemudian ada 2 tipe lagi di bawah ini institusi seni, musik, dan film. Kalau memang teman-teman ingin nanti kuliah di bidang seni, musik, dan film atau bekerjanya nanti mungkin di industri media atau pertelevisian dan atau menjadi konduktor, menjadi pianis, silahkan mengambil mengambil kuliah di salah satu dari 57 institusi seni, musik, dan film yang ada di Jerman. Penting diketahui bahwa jumlah perguruan tinggi di Jerman yang terbesar itu bersifatnya adalah negeri. Jadi sekitar 70-80% universitas di Jerman itu negeri. Sementara sisanya universitas swasta ya 30-20%, 20-30% itu merupakan universitas swasta. Nah, terkait dengan studi, ada memang 3 skema atau 3 poin yang mungkin teman-teman harus keluarkan ya terkait dengan studi dan hidup di Jerman sebagai mahasiswa. Ya. Pertama adalah biaya perkuliahan. Dari 16 negara bagian, saat ini hanya 1 negara bagian yang memberlakukan secara resmi biaya perkuliahan bagi mahasiswa asing untuk jenjang S1 dan S2. Besaran perkuliahan itu ditetapkan per semester adalah 1.500 euro ya. Nah, kalau untuk mahasiswa Jerman ya memang tidak membayar. Beberapa jurusan master memang memungut biaya perkuliahan ya, tetapi memang di luar dari negara bagian Baden-Württemberg. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biaya administrasi atau semester contribution atau yang dalam bahasa Jermannya adalah semester Beitrag. Semua perguruan tinggi di Jerman ini pasti memungut biaya administrasi atau semester Beitrag untuk semua mahasiswa yang ada di Jerman. Jadi mahasiswa asing ataupun mahasiswa Jerman juga wajib membayar biaya administrasi ini. Nah, besarannya itu sangat bervariasi. Dari mungkin 200-an euro sampai mungkin ada yang hampir 500 euro per semester. Biasanya biaya administrasi ini mencakup itu semester tiket atau abonemen
biaya abonemen tiket per semester. Jadi teman-teman dipersilahkan untuk menggunakan moda transportasi secara bebas dan juga gratis di kota di mana perguruan tinggi teman-teman berada dan juga kota-kota di sekelilingnya. Yang ketiga adalah terkait dengan pengeluaran yang harus teman-teman pikirkan, yakni biaya hidup. Pagi ini sekitar jam 9 tadi saya melihat ke website Kedutaan Besar Jerman yang ada di Jakarta. Memang di informasi untuk memohon visa itu biaya hidup ditetapkan ya per Agustus tahun ini sebesar 934 euro untuk setiap bulannya. Tetapi memang ada sedikit perbedaan informasi. Jadi kalau teman-teman mengunjungi website Kedutaan Besar yang ada di Jakarta hari ini ya, itu memang untuk pembuatan rekening masih nilai nominalnya itu yang lama, 861 euro per untuk setiap bulan seperti itu, atau 1 tahun itu 10.332 ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa mungkin minggu depan ya Kedutaan Besar Jerman sudah mungkin mengupdate informasinya ya. Ini info yang terbaru yang saat ini saya lihat ya per hari ini ya, bahwa biaya hidupnya sudah mereka meminta biaya hidupnya sudah 934 euro untuk setiap bulan. Nah, adapun 6 langkah untuk mendaftar program studi di Jerman, kita mulai dengan langkah pertama adalah teman-teman harus menentukan jurusan dan juga perguruan tinggi yang mau teman-teman daftar. Ya, DAAD ini membuat satu platform informasi tentang daftar program studi dan juga jurusan yang bernama MyGuide. Jadi silahkan teman-teman kunjungi www.myguide.de. Inilah tampilannya. Kemudian tetap pada tampilan halaman pertama, teman-teman akan ditanyakan 3 pertanyaan besar, yakni jurusan apa yang akan teman-teman pilih atau bidang apa yang akan teman-teman ambil nanti untuk perkuliahan di Jerman. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, teman-teman ingin kuliah di Jerman itu untuk jenjang apa? Ya? Apakah bachelor, master, atau juga diplom, ya magister, atau state examination. Ya. Pertanyaan yang ketiga adalah tentang bahasa pengantar. Ya. Kira-kira teman-teman ingin memilih bahasa pengantar apa ya untuk program studinya? Bahasa Jerman kah, Inggris, atau bahasa yang lainnya? Sebagai informasi, memang kalau untuk jenjang S1, bahasa pengantar yang banyak digunakan oleh program studi di hampir semua perguruan tinggi di Jerman adalah bahasa Jerman gitu. Tapi jangan khawatir teman-teman, DAAD melihat tendensi dari tahun ke tahun sudah mulai banyak ya program studi untuk jenjang bachelor yang mulai menggunakan bahasa Inggris ya. Tapi memang sampai sekarang sih mungkin 70% masih menggunakan bahasa Jerman. Nah, selain dari MyGuide tadi, ini ada platform yang lainnya yang tetap juga DAAD tawarkan ya untuk mencari program studi jenjang internasional ya, bisa masuk ke www.daad.de. Apa sih bedanya international programs dalam platform informasi ini dengan platform informasi yang sebelumnya yakni MyGuide ya. Nah, kalau untuk platform informasi DAAD.de /international programs ini ya ini ditujukan untuk jenjang atau program studi internasional atau jenjangnya internasional. Dalam hal ini mengikuti Bologna proses. Jadi bisa teman-teman lihat di course type-nya, ini ada bachelor degree, ada master degree ya. Di sisi kiri bawah bisa dilihat itu ya, ada bachelor degree, master degree. Nah di sini kalau misalnya teman-teman ingin kuliah kedokteran, teman-teman tidak bisa mencari program studi kedokteran di platform ini ya. Karena program studi kedokteran itu jenjangnya bukan bachelor master tetapi stat examen. Jadi teman-teman harus mencarinya itu di platform antara MyGuide tadi atau di platform informasi yang namanya studyingermany.de. Tetap ini juga DAAD buat juga dengan support dana dari Kementerian Pendidikan dan Riset, DAAD membuat platform www.study-in-germany.de.
ya. Nah, yang menjadi pembeda dari 3 platform tadi, kalau di Study in Germany.de ini tidak hanya berisikan tentang program studi dan perguruan tinggi, tetapi juga informasi tentang hidup di Jerman sebagai mahasiswa. Ya, langkah yang kedua adalah ketika kita sudah memutuskan untuk mau berkuliah di Jerman, kita mulai mencari informasi persyaratan untuk bisa berkuliah di Jerman. Salah satu persyaratan mendasar, pertanyaan mendasar adalah apakah memang ijazah pendidikan formal kita sebelumnya itu diakui atau tidak di Jerman. Ya, berdasarkan informasi pada website www.dad.de/admission atau juga website dari anabin.kmk.org ya. Sayangnya kelulusan SMA dengan kurikulum nasional itu belum setara dengan kelulusan SMA yang di Jerman. Nah, untuk menyetarakannya, teman-teman harus belajar di student college atau kelas persiapan atau pre-university ya selama 2 semester atau 1 tahun ya. Dan di akhir masa student college, teman-teman nantinya bisa ujian Verstellungsprüfung atau ujian kualifikasi masuk perguruan tinggi yang ada di Jerman. Ya. Sedikit saya informasikan tentang kelas persiapan atau student college ya. Kita sebenarnya patut berbahagia ya karena memang di Indonesia ditawarkan student college. Jadi student college Indonesia merupakan satu-satunya student college yang ada di luar Jerman ya. Tidak hanya student college tetapi ada juga program persiapan student Brücke. Nah, perbedaan dari student college dan student Brücke ini teman-teman, kalau student college bisa dilakukan ketika teman-teman sudah lulus SMA. Sedangkan student Brücke bisa dilakukan ketika teman-teman belajar di SMA ya. Nah, baik di student college atau di pun student Brücke, bahasa pengantarnya juga bahasa Jerman. Jadi sebelum masuk ke student college atau student Brücke, teman-teman wajib memiliki kemampuan bahasa Jerman ya. Student Brücke bisa mempersyaratkan B1 ataupun B2, sementara student college pun juga seperti itu. Ya, untuk informasi selengkapnya bisa masuk ke website dari Student College Indonesia atau Student College yang di Jerman. Kalau untuk Student Brücke bisa masuk ke website dari Goethe Institut ya, karena memang Student Brücke ini program persiapan di bawah institusi Goethe Institut dan didukung oleh DAAD. Langkah yang ketiga adalah kita melengkapi persyaratan ya atau mengumpulkan berkas persyaratan. Hal yang wajib diingat adalah bisa jadi setiap perguruan tinggi mungkin meminta berkas aplikasi yang berbeda. Jadi sangat disarankan untuk teman-teman mengunjungi masing-masing perguruan tingginya. Kemudian hal yang kedua dan yang wajib dipertimbangkan adalah kemampuan bahasa pengantar. Kalau memang bahasa pengantarnya ini, kalau memang program studi itu berbahasa pengantar Jerman sepenuhnya, ini pasti diminta kemampuan bahasa Jerman dengan melampirkan sertifikat Goethe Institut C1 atau TESDAF. Kalau memang program studi ini meminta atau ditawarkan dengan bahasa Inggris sepenuhnya, pasti program studi ini meminta kemampuan bahasa pengantar bahasa Inggris TOEFL atau IELTS ya. Nilainya itu bisa dilihat di masing-masing dari perguruan tingginya. Tapi biasanya TOEFL diminta TOEFL IBT 80 atau IELTS-nya rata-rata 6. Ya. Langkah selanjutnya adalah mengirimkan berkas aplikasi ya. Setelah kita mengumpulkan berkas persyaratan dan melengkapi persyaratan yang diminta, saatnya kita akan mengirimkan berkas aplikasi kita. Ada 2 mekanisme bagaimana cara mendaftar ke perguruan tinggi yang di Jerman. Dan mekanisme ini tidak bisa teman-teman pilih. Mekanisme ini ditentukan oleh perguruan tingginya. Kalau perguruan tinggi itu atau jurusan di perguruan tinggi itu bukan merupakan anggota Uni ASIS, maka silakan teman-teman mengirimkan berkas aplikasi langsung ke perguruan tinggi. Tapi kalau memang jurusan di perguruan tinggi itu merupakan anggota Uni ASIS, berarti aplikasi teman-teman harus dikirimkan lewat Uni ASIS. Ya. Cara cari tahunya gimana? Ya, kunjungi masing-masing website dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Ya.
Nah, oleh karena memang tahun akademik di Jerman dibedakan menjadi 2, semester musim dingin dan semester musim panas, maka penerimaan mahasiswa baru pun itu bisa berlangsung 2 kali dalam setahun. Ya, memang rata-rata setiap program studi ini menerima berkas aplikasi atau menerima mahasiswa baru untuk winter semester ya, di mana batas waktu untuk pendaftarannya adalah 15 Juli. Sementara kalau nanti kuliahnya itu di bulan September atau Oktober. Nah, sebentar yang kedua adalah untuk semester musim panas. Ya. Sayangnya di sini tidak semua program studi menerima pendaftaran atau menerima mahasiswa baru untuk semester musim panas ya. Jadi hanya beberapa program studi saja. Nah, bila program studi itu menerima mahasiswa baru untuk semester musim panas, maka biasanya deadline aplikasinya rata-rata di 15 Januari. Dan teman-teman bisa berkuliah nanti di bulan Maret atau April. Setelah teman-teman mengirimkan berkas aplikasi ke perguruan tinggi atau melalui UniASIS, saatnya apa yang harus teman-teman lakukan? Ya, mungkin teman-teman di sini dibutuhkan tingkat kesabaran yang agak lebih ya, karena memang bisa jadi dari mulai saat deadline tanggal deadline sampai nantinya teman-teman menerima surat pengumuman dari universitas itu bisa berlangsung dari mulai 2 minggu sampai yang ada mungkin hampir 2 bulan. Alasannya kenapa kok proses seleksi ini lama sekali? Ya, karena mereka menerima banyak sekali aplikasi dari seluruh dunia dan mereka harus memang menyeleksi satu-satu yang memeriksa berkas aplikasi itu satu persatu. Oleh karenanya butuh waktu yang agak lama. Setelah teman-teman menerima surat penerimaan dari perguruan tinggi, saatnya teman-teman memohon visa. Ya, informasi informasi tentang berkas persyaratan visa dan juga mekanisme memohon visa bisa teman-teman dapatkan jika teman-teman mengunjungi website Kedutaan Besar Jerman yang ada di Jakarta www.jakarta.diplo.de ya. Di sini sangat lengkap informasinya, bisa teman-teman baca dan juga pelajari. Mohon dibaca dan dipelajari ya, karena kalau satu saja mungkin berkas yang diminta tidak ada, wah itu bisa berakibat kepada proses permohonan visa teman-teman. Ya, adapun informasi saya ini saya rangkum dari 3 website, www.dad.de, kemudian dad.id, dan juga studyin.germany.de. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Saya harap teman-teman tidak tertidur dan terlelap ya, gitu ya. Jadi masih ada bersama-sama dengan saya, gitu. Saya mungkin kembalikan lagi waktu dan kesempatannya kepada Ibu Friska ya, atau kepada moderator di Semarang, di SMA Loyola. Terima kasih. Ya, ini langsung tanya jawab atau gimana? Saya mau moderatori atau bagaimana, Ibu? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Silahkan. Oke, cek. Bu Olivia, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Oh ya, baik. Ya. Tadi ada kesalahan teknis sedikit. Oke, Baik, ya. Miss Olivia, sekarang kita langsung sesi pertanyaan saja. Nanti mau dikumpulkan dulu pertanyaannya atau langsung jawab saja? Langsung jawab aja ya, Bu, ya mungkin. Oh, oke. Baik, satu pertanyaan terus langsung jawab gitu ya? Iya. Oke, baik. Untuk satu pertanyaan dulu. Oke, silakan. Sebutkan nama dan juga pertanyaannya yang jelas ya. Oke, selamat pagi Bu Olivia. Pagi. Jadi saya Joshua.
Jadi saya mau bertanya ini tadi soal sempat dikatakan tentang ada PhD ya tadi ya, ada degree untuk S3 doktoral tadi. Nah Iya. itu teknisnya itu nanti bagaimana untuk kuliah doktoralnya di Jerman, serta kalau di Indonesia itu kira-kira ijazah S2 yang dibutuhkan itu supaya bisa diakui di Jerman itu dari univ mana, dan hanya apakah terbatas pada suatu bidang ilmu tertentu atau tidak? Terima kasih. Oke, ya terima kasih untuk pertanyaan. Mungkin langsung saya jawab ya, suara saya terdengar ya? Iya, oke. Ya, karena ini mungkin mohon maaf karena saya memang tidak menyinggung sedikit tentang PhD, tapi akan saya coba jawab ya. Kalau untuk PhD, sepanjang memang kelulusan S2-nya itu memang sepanjang universitas yang sepanjang memang universitas Anda waktu program S2 itu terdaftar di websitenya Anabin ya, itu tidak masalah untuk melanjutkan program ke program studi jenjang doktor. Nah, perlu diketahui bahwa kalau melakukan kerja penelitian atau studi S3 di Jerman, itu sebenarnya sih studi S3 bukan studi ya, tetapi ini vacancy ya, job position bisa disebutnya sebagai seperti itu. Jadi memang Anda bisa Anda bisa melakukan studi S3 atau kerja S3 Anda di universitas atau di lembaga non university ya. Kalau di universitas jelas ya, mau di universitas A atau B gitu ya, di Jerman itu kita mendaftar gitu ya. Biasanya untuk program S3 juga tidak berbayar ya. Jadi itu berarti langsung mendaftar saja. Sementara kalau melakukan kerja S3 di non-university, ini bisa dilakukan di lembaga penelitian Jerman, baik itu di contohnya ya Max Planck atau Fraunhofer gitu ya, atau di perusahaan di Jerman ya. Jadi semacam kerja, tetapi memang kerjanya ini nanti di akhir masa kerja gitu ya, itu si perusahaan ini dan universitas ini bekerja sama gitu ya. Jadi di akhir masa kerja Anda akan diuji dan Anda akan mendapatkan titel atau gelar dari perguruan tinggi, bukan dari perusahaan ya. Nah, kalau kita sistemnya kerja atau ini work contract gitu berarti ya Anda juga dibayar. Gitu. Jadi memang yang penting adalah di sini bagaimana caranya, yang harus diperhatikan adalah bagaimana caranya kita sudah punya supervisor yang ada di Jerman ya, yang ingin berkenan mensupervisi kerja penelitian kita. Itu yang agak sulit juga. Dan bagaimana juga Anda mempersiapkan research proposal dan juga timeline untuk kerja penelitian Anda di Jerman nantinya. Untuk PhD juga bisa dilakukan di dua. Kalau di universitas ya, ini ada dua tipe, bisa yang individual PhD atau structured doctoral programs ya. Kalau individual ya one on one gitu. Jadi si supervisor satu dengan anak yang akan disupervisinya gitu. Sementara kalau structured doctoral program ya, Anda mendaftar ke program doktor di Jerman ya, Anda misalnya dari ada tema besar gitu ya. Kemudian Anda dari bidang kimia, kemudian nanti rekan penelitian yang lainnya itu dari bidang biologi atau bidang-bidang yang lainnya. Itu dan mendukung satu tema besar penelitian yang ada di program doktor itu. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa mengirimkan email ke saya ya, olivia@daadjkt.org. Bisa. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Miss Olivia untuk jawabannya. Selanjutnya kita langsung ke pertanyaan kedua ya, Miss. Silakan. Mungkin bisa diarahin. Oh iya, halo. Nama saya Nathan. Jadi saya mau tanya, kalau student college itu kan kita baru dapat ijazah paling Juni-Juli. Ya terus kan apakah kita nyanda buat daftar ke winter semester yang di Oktober? Terus kalau sampai kita nyanda daftar yang di winter semester kan berarti harus ke summer semester yang di April. Nah itu apakah daftar student college-nya itu butuh kita setelah daftar
setelah kita dapat sertifikat ijazah dulu atau apa, terus apa untuk sertifikat bahasa, apakah OSD certificate sama Gute certificate itu sama? Ya, udah. Terus kalau student college itu kita daftarnya, kita daftar ke uninya dulu, terus nanti kita direkomendasikan ke student college mana. Misalnya kalau daftar di TUM, direkomend ke student college München atau bisa ke yang lain. Apakah kita daftar di student college-nya beda, terus setelah kita menempuh student college setahun baru kita apply di uninya yang berbeda? Itu dari saya, terima kasih. Iya, terima kasih Nathan untuk berondongan pertanyaannya ya. Semoga saya masih ingat nih pertanyaannya. Oke, saya akan jawab ya. Nyanda atau tidak, ini bahasanya tipis banget ya, jawab nyanda ya. Oke, nyanda atau tidak, kalau menurut pengamatan kami saat ini memang kebanyakan ini nggak nyanda ya. Gitu. Apalagi kalau misalnya dia keluarnya keluar ijazah SMA-nya pertengahan Juli. Waduh, keluar ijazah, maksudnya ijazah, jadi ijazah sudah ada di tangan Anda gitu ya, pertengahan Juli. Nah, hal yang harus Anda lakukan adalah menerjemahkan ijazah melalui jasa penerjemah tersumpah. Nah, biasanya saat-saat itu ya, penerjemah tersumpah pun load kerja dari penerjemah tersumpah pun juga tinggi. Artinya yang tadinya mungkin ijazah itu bisa diterjemahkan, durasi kerjanya itu mungkin 1 minggu, ini bisa sampai memakan waktu mungkin 2 minggu seperti itu ya. Jadi kalau lulusan SMA tahun berjalan kemudian bisa diterima di student college pada tahun yang sama ya, untuk student college khususnya student college di Jerman itu wow luar biasa gitu. Tetapi kalau memang tidak nyanda gitu dan harus ke summer semester, ini masih normal karena memang nggak bisa dikejar gitu. Jadi ketika kita mendaftar ke student college, kita bukan hanya mengisi formulir saja, tetapi kita mendaftar sekaligus kita mengirimkan berkas aplikasi yang diminta oleh student college atau di perguruan tinggi itu tersebut. Itu ya. Itu jadi nyanda atau tidak ya kebanyakan kalau kita lihat memang nggak nyanda, harus ke summer semester. Itu tadi mekanisme untuk pengurusan dokumen ya dan juga pendaftaran. Belum lagi untuk proses permohonan visa, di mana kalau tahun ini kami melihat bahwa memang tidak mudah untuk memohon visa ke Jerman gitu ya, butuh waktu sekitar mungkin hampir 2 bulan bisa jadi seperti itu ya. Jadi memang nyanda atau tidaknya, aduh kayaknya agak sulit sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertanyaannya tentang ijazah kemampuan bahasa ya, OSD atau Goethe Institut sama atau tidak gitu. Ya, ini adalah ijazah yang berbeda ya, tetapi temanya itu sama tentang kemampuan bahasa Jerman. Kalau OSD ini sendiri dikeluarkan oleh institusi di Austria. Ya, kalau di Goethe Institut ya institusinya dari Jerman itu sendiri, tapi tetap ya tentang ijazah kemampuan bahasa Jerman. Untuk ya tujuannya biasanya sih untuk kuliah atau juga ada yang untuk bekerja seperti itu ya, gitu. Nah, apakah memang ini bisa OSD ini bisa bisa apa ya diakui di Jerman ya? Untuk beberapa perguruan tinggi memang mereka menerima OSD, umlaut ya, O titik di atasnya umlaut gitu ya, OSD gitu ya, Österreicher Sprachdiplom kalau nggak salah ya. Saya nggak begitu hafal juga singkatannya. Ini beberapa perguruan tinggi memang mengakui atau menerima bila si pelamar studi mengirimkan berkas aplikasinya untuk sertifikat bahasanya dari OSD ini bisa diterima ya gitu. Tapi dilihat lagi di perguruan tinggi itu ya gitu, apakah memang menerima atau tidak. Beberapa perguruan tinggi sih ya menerima gitu. Jadi kalau dibilang sama atau tidak, pada prinsipnya adalah mereka memang menilai atau mengukur atau mengetes kemampuan bahasa Jerman, jadi bidangnya sama gitu ya. Tetapi dari institusi pemberi atau yang mengeluarkan sertifikat itu atau ijazah itu jelas berbeda. Satu dari Austria, satu dari Jerman.
Ya, kemudian untuk mekanisme pendaftaran universitas melalui Studien College ya, ini kayaknya Studien College di Jerman ya. Kalau Studien College di Indonesia sih langsung mendaftar ke Studien College, kemudian setelah lulus dari Studien College mendaftar ke perguruan tinggi yang ada di Jerman. Nah, memang mekanisme pendaftaran Studien College di Jerman kebanyakan lewat perguruan tinggi. Artinya Anda mendaftar ke perguruan tinggi, nanti perguruan tinggi yang entah itu meneruskan aplikasinya ke Studien College atau Anda mendapatkan notifikasi dari perguruan tinggi itu untuk Anda sendiri yang mendaftar ke Studien College. Contohnya memang yang seperti yang Nathan tadi setelah sebutkan ya, Studien College di Bayern itu memang kalau untuk masuk Studien College di Bayern harus lewat perguruan tinggi. Jadi harus mendaftar ke perguruan tinggi yang ada di negara bagian itu. Setelah lulus dari Studien College, ya Anda juga harus mendaftar lagi ke perguruan tinggi. Bisa perguruan tinggi asal gitu atau perguruan tinggi yang lain. Gitu. Ya. Itu jadinya. Nah, cara cari taunya gimana nih gitu. Cara cari taunya adalah pertama masuk ke website dari perguruan tinggi itu sendiri ya, perguruan tinggi, kemudian cari juga Studien College yang sama di negara bagian di mana di dalam negara bagian itu perguruan tinggi pilihan Anda itu juga berada. Gitu. Masuk ke website dari Studien College-nya. Jadi masuk ke dua website perguruan tinggi dan website ke Studien College, website Studien College ya. Lihat mekanisme pendaftarannya di sana gitu. Biasanya sih contohnya juga di Baden-Württemberg juga mereka mendaftarnya melalui Uni ya. Gitu baru nanti ke Studien College gitu. Jadi buka lihat informasinya dari perguruan tinggi dulu, website perguruan tinggi, baru website dari Studien College. Saya rasa itu ya saya sudah menjawab pertanyaan Nathan ya. Atau Katanya mau ada yang nambah Miss dari Nathan. Oke ya, nggak apa-apa nambah. Silahkan Nathan. Halo Miss, Ya. jadi Studien College-nya itu kita mendaftar kalau misalnya winter semester itu kapan? Kalau summer semester itu kapan jangka daftarnya? Sama tadi ada nanya-nanya itu berarti kita tes masuk Studien College-nya itu langsung di Jerman, tapi itu kita belum tahu kita bakal keterima apa enggak gitu ya? Iya, betul. Oke, jadi juga kalau untuk mendaftar ke Studien College, ini tadi yang saya bilang 15 Juli untuk semester musim dingin dan 15 Januari untuk semester musim panas. Itu rata-rata deadline terakhir gitu. Tetapi ada beberapa Studien College atau perguruan tinggi dia punya mekanisme pendaftaran yang berbeda. Jadi untuk pelamar dari luar Jerman ini deadline-nya bukan 15 Juli. Bisa saja dimajukan gitu ya. Kalau misalnya pelamar dari Jerman bisa saja pas 15 Juli gitu. Jadi memang penting sekali untuk masuk ke website dari perguruan tinggi dan juga website dari Studien College-nya. Lihat lagi itu tadi. Nah, kalau memang kapan kita mendaftar ya, sesegera mungkin. Apalagi kalau pendaftaran ke Studien College melalui perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini sendiri jurusannya ini anggota dari Uni ASIS. Wah, jadi ya mendaftar ke Uni ASIS dulu, kemudian ke Studien College ya gitu ya, jalannya agak-agak panjang gitu. Jadi penting sekali ketika nanti awal kelas 12 ini sudah tahu ya jurusannya maunya apa, perguruan tingginya di mana, kemudian sudah diputuskan juga mau Studien College-nya di Jerman atau di Indonesia. Dari situ Anda sendiri yang harus punya merancang nih itinerary atau time plan-nya bagaimana gitu ya. Itu. Kemudian tadi yang kedua, Nathan kayaknya saya ada satu pertanyaan lagi deh dari kamu. Atau sudah menjawab? Udah sih, udah jawab. Terus berarti itu kita daftarnya kalau misalnya apa Studien College itu lewat Uni ASIS. Sebenarnya mendaftar Studien College bukan lewat Uni ASIS sih, tetapi kalian mendaftar pokoknya adalah mendaftar Studien College itu bisa langsung ke Studien College-nya atau lewat perguruan tinggi ya gitu ya. Nah, sementara di perguruan tinggi ini kalau untuk mendaftar program studi gitu itu juga punya dua mekanisme, bisa langsung atau melalui Uni ASIS. Nah, yang jadi tantangannya adalah kalau jurusan di perguruan tinggi ini merupakan anggota dari Uni ASIS. Jadi logikanya kita mendaftar ke perguruan tinggi lewat Uni ASIS. Gitu. Ya. Terus kalau mau tanya-tanya lagi, ada kontak personnya?
Ada di olivia@dadjkt.org ya, email aja ke saya mungkin taruh di chat ya ini ya. Oke. Berarti by email aja ya? Boleh by email. Ya. Atau kita ada konsultasi online, online ya, bisa langsung seperti ini. Oke. Bentar. Ini email saya. Kemudian kalau untuk mendaftar konsultasi online bisa masuk ke website kita, pendaftarannya, registrasinya ke daad.id. Oke, thank you Miss. Nanti tak email. Iya, boleh. Baik, terima kasih Nathan dan juga Miss Olivia atas jawaban dan pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang masih mau bertanya? Dulu ya. Nanti gantian. Oh, tadi ini nanti. Kedua ini. Masih ada 3 lagi, Miss. Boleh, nggak apa-apa. Oke. Ini kayaknya tahun depan saya harus ke sana ya, atau Ya, benar, Miss. Lebih asik. Siap. Ini pertanyaan yang ketiga, Miss. Ya. Bu, saya ingin bertanya. Iya. Saya Dewa dari kelas 11F. Saya ingin bertanya untuk beberapa pelajar yang melalui program DAAD ini, apakah pernah mempunyai pengalaman bekerja sampingan sebagai au pair ya, Bu? Apakah memang ada, boleh kasih satu pengalaman gitu, satu cerita singkat, Bu? Makasih, Bu. Oke, iya. Jadi gini, Dewa ya, memang kalau DAAD itu kita bukan penyalur, jadi kita hanya pemberi informasi aja. Jadi Anda sendiri yang nanti harus mendaftar gitu ke perguruan tinggi ataupun ke student college gitu. Kita hanya kasih informasi aja. Pendaftaran bukan melalui DAAD itu ya, gitu. Jadi bukan seperti itu. Nah, terkait dengan au pair ya, au pair itu memang jadi kita bekerja sebagai umumnya sih pengasuh anak ya. Pada saat yang sama kita juga belajar ya kebudayaan di Jerman dan juga kita memperdalam kemampuan bahasa Jerman kita itu ya. Jadi kalau untuk au pair, biasanya yang au pair itu karena biasanya au pair itu adalah yang sudah pernah kuliah bahasa Jerman di Indonesia, mungkin ingin dapat exposure ya, atau ingin mengalami sendiri budaya, mengalami sendiri tinggal bersama orang Jerman, mengalami sendiri ya bagaimana sih budaya Jerman itu gimana sih, dan sekaligus juga memperdalam bahasa Jerman itu ya di au pair. Au pair maksimal 26 tahun kalau nggak salah ya gitu. Tujuannya memang untuk memperkenalkan budaya Jerman dan memperdalam bahasa Jerman, memperdalam kemampuan bahasa Jerman seseorang. Gitu. Ya. Kalau misalnya ada pengalaman, ada apa, wah kita di bidang pendidikan tinggi, di bidang akademis, dan au pair itu beda bidangnya dari kita. Jadi mungkin bisa nanti Dewa bisa masuk ke ini ya, di Goethe Institut jadi ada satu bagian namanya AMIF ya, untuk integrasi hidup di Jerman, mungkin bisa ditanya di situ. Ya. Baik, terima kasih Bu, Miss Olivia dan juga Dewa. Lanjut ke pertanyaan keempat ya, Miss. Ya, silakan. Ini dulu ya. Guten Morgen untuk Ibu Olivia. Guten Morgen. Guten Morgen. Saya kalau mau tanya, kalau saya Nicholas dari kelas 11I. Saya mau tanya, kalau dari pengalaman Bu Olivia sendiri dari Jerman, mungkin informasi tentang stipendium atau beasiswa di Jerman itu bagaimana? Siapa tahu ada yang untuk biaya hidup sekalian gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, memang kalau rata-rata kalau untuk jenjang S1 atau bachelor ini memang tidak ada program beasiswa. Dari DAAD tidak ada program beasiswanya, kemudian biasanya pun juga dari institusi pemberi beasiswa dari Jerman atau dari negara lain juga nggak ada ya untuk S1 ke Jerman itu. Nah, kalau untuk kecuali kalau Anda itu ingin ke Jerman, kemudian Anda belajar di Student College Indonesia, itu bisa dimungkinkan Anda dinominasikan ikut beasiswa. Ini nominasi ya, artinya adalah Anda tidak bisa mendaftar beasiswa, tetapi nanti pengajar dari Student College yang akan merekomendasi atau menominasikan Anda untuk ikut program beasiswa dari DAAD pusat. Jadi DAAD sendiri memang
memiliki satu program beasiswa ya untuk lulusan terbaik dari lulusan sekolah internasional, lulusan terbaik dari sekolah internasional yang berada di luar Jerman ya. Nah, oleh karena memang lulusan dari Studienkolleg Indonesia ini sama dengan lulusan abiturnya SMA di Jerman, oleh karenanya bisa diikutsertakan dalam program beasiswa ini. Itu ada memang, tetapi memang Anda harus belajar di Studienkolleg Indonesia dan memiliki prestasi yang sangat bagus dan bisa dinominasikan oleh pengajar di Studienkolleg Indonesia untuk mengikuti seleksi beasiswa dari DAAD. Tapi kalau untuk seperti biasa gitu ya, beasiswa dari awal perkuliahan gitu sampai akhir gitu untuk jenjang S1 di Jerman pada dasarnya atau pada umumnya sih tidak ada ya. Dari lembaga pemberi beasiswa Jerman ya pada umumnya itu nggak ada memang, sayangnya ya. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Bu Friska ya. Oke, siap. Terima kasih Miss. Sudah terjawab Nicholas? Oke, baik. Selanjutnya kita masih punya 12 menit lagi yuk Samuel. Habis itu Bima. Menghadap kamera ya. Halo Bu Olivia, perkenalkan nama saya Samuel dari kelas 10. Iya. Ibu ada rekomendasi universitas untuk jurusan teknik otomotif? Setahu saya cuma Universitas Teknik Munich. Itu aja Bu. Oh gitu. Iya Bu. Oke, iya. Jadi kalau rekomendasi nih sepertinya nih ini itu kan tadi teknik otomotif di Munich ya gitu ya. Kayaknya kalau terkait dengan kata rekomendasi itu sepertinya yang uni lain atau jurusan lain nggak baik gitu. Pada dasarnya memang tidak ada sistem ranking di Jerman ya. Nah, kalau untuk contoh dari uni lain yang menawarkan teknik otomotif itu memang kalau Anda tanya saya, kebetulan saya tuh nggak tahu karena ada 10.000 jurusan yang ada di Jerman. Kalau saya harus menghafal, mohon maaf saya langsung resign aja deh dari DAAD. Nggak sanggup otak saya untuk menghafal gitu ya. Jadi silahkan masuk ya nanti ke website tadi www.myguide.de gitu. Saya sarankan Anda punya akun di MyGuide. Jadi daftar dulu, registrasi buat akun di sana gitu. Kemudian Anda bisa masukkan jurusan teknik otomotif. Nanti ada beberapa perguruan tinggi yang menawarkan teknik otomotif di Jerman. Kalau Anda tanya saya langsung, mohon maaf saya nggak tahu betul. Ya udah Bu, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa ya. Aduh, Anda baik sekali deh. Memang banyak sih dari Jerman penemuannya. Gitu ya. Iya, makasih ya. Oke, terima kasih Samuel. Satu lagi boleh, Miss? Boleh, silakan. Pagi, Kak. Pagi. Senang deh saya dipanggil Kakak. Ya, enggak apa-apa dah. Ya. Nama saya juga Samuel ya. Oke, semisal nih saya kuliah di Jerman nih. Udah kuliah, udah sampai lulus, terus caranya saya kerja itu gimana ya Kak? Bisa dikasih tahu enggak? Ada pengalaman-pengalaman dari mahasiswa-mahasiswa pertukaran itu untuk cari kerjanya gimana? Pada program magang atau bisa kerja paruh waktu apa gimana? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, kalau untuk mencari pekerjaan, apalagi pekerjaan tetap di Jerman itu memang nggak mudah ya. Biasanya bagi orang Jermannya sendiri pun juga nggak mudah. Biasanya orang mendapat kerja tetap itu dari atau kerja setelah dia lulus itu dari dia berkuliah. Artinya waktu berkuliah dia mengikuti program magang dan dari program magang itu kemudian pimpinan pemberi kerja atau pemberi kerja ini tertarik kepada Anda ya selaku orang yang magang di sana dan menawarkan posisi ketika nanti lulus ya udah kerja aja di sini. Biasanya seperti itu. Itu satu ya. Jadi manfaatkan waktu ketika Anda berkuliah di Jerman ya. Magang, kemudian ikut kegiatan kegiatan mahasiswa atau ikut kegiatan
kampus, contoh kampus mengadakan simposium, konferensi, Anda mungkin bisa berperan sebagai student helper. Dari situ Anda bisa dapat kontak, ya. Jadi manfaatkan waktu ya untuk sebagai mahasiswa. Pertama adalah magang, yang kedua ikut kegiatan mahasiswa, ya. Yang ketiga memang setelah nanti lulus dari perkuliahan, coba biasanya di setiap perguruan tinggi, di hampir semua perguruan tinggi ada career service gitu atau alumni service, ya. Bisa ditanya di sana gitu, ya, lowongan kerja apa yang ada itu, ya, intinya itu. Saya rasa seperti itu, ya. Sudah bisa menjawab? Oke, terima kasih. Sudah Untuk memperjelas saja pertanyaan saya itu, untuk program magangnya sendiri itu difasilitasi apa kita mencari sendiri? Biasanya itu mencari sendiri. Dan untuk magang, kalau Anda kuliah di Universitas Serapan, biasanya magang merupakan hal yang wajib, ya, mata kuliah wajib gitu, ada wajib. Kalau di universitas yang biasa gitu, ya, ini tidak biasanya ada yang dimasukkan dalam silabus kurikulum, ada juga yang tidak. Gitu. Tapi pada umumnya mahasiswa baik di universitas atau di Universitas Serapan, mereka memang memanfaatkan waktu sebagai mahasiswanya untuk mencari kerja magang, karena dari situ titik poin untuk dapat networknya untuk mencari kerja nantinya ketika mereka lulus kuliah. Oke, terima kasih, Kak. Ya. Baik, terima kasih Miss Olivia dan juga Bima untuk pertanyaan, untuk jawaban dan pertanyaannya. Ada satu orang lagi mungkin, masih ada 5 menit. Oke, silakan. Devan. Satu lagi ya, Miss? Iya, silakan. Baik, Bu Olivia. Perkenalkan, saya Devan dari kelas 11. Ya, saya ingin bertanya, untuk misalnya ini saya sudah berkuliah dapat S1 di Indonesia, itu mau melanjutkan S2-nya di Jerman. Nah, untuk S2-nya itu harus mengikuti studien collect atau tidak? Itu pertanyaan saya, terima kasih. Ya, enggak ya. Jadi Pak, langsung saya jawab, pada prinsipnya lulusan S1 dari Indonesia sepanjang memang perguruan tingginya ini terdaftar di Kemdikbud, ya, kemudian juga ada di website dari Anabin, ini bisa langsung melanjutkan S2-nya di Jerman. Jadi nggak pakai studien collect lagi, ya. Terima kasih Miss Olivia. Kayaknya cukup ya, atau masih ada satu lagi nih? Masih ada 4 menit lagi ternyata. Ada satu lagi? Oh, di Zoom. Oh, di Zoom katanya. Di kolom chat apakah ada Bu registran? Oh ya. Di kolom chat ada satu ternyata, Bu, Miss Olivia, yaitu, halo Kak, mau tanya. Dari Michelle Satya Dharma. Halo Kak, mau tanya. Kalau kita daftar S1 bisa langsung terusan ke S2? Ini maksudnya daftar S1 ke Jerman gitu, ya, bisa langsung nanti meneruskan ke S2-nya di Jerman gitu, ya. Sepertinya demikian, Miss. Iya, itu bisa langsung. Ya, jadi jangan khawatir, nggak perlu harus ke Indonesia dulu, enggak. Kalau misalnya bisa langsung gitu. Bahkan mau langsung S3 juga nggak apa-apa. Bisa kok, dimungkinkan. Oke, sudah terjawab ya, semoga. Oh, Michael Satya Dharma, bukan Michelle. Michael Satya Dharma. Ada lagi satu lagi mungkin? Yang mau tanya secara langsung? Oh, sepertinya cukup nih, Miss Olivia. Oh iya, dan tadi saya juga dapat request dari teman-teman, apakah kami boleh meminta file presentasi, Miss? Yang tadi info-info terkait dengan perguruan tinggi di Jerman, karena ada beberapa siswa yang membutuhkan juga. Apakah mungkin bisa dikirim ke panitia biar kami bisa meneruskan ke siswa juga? Boleh, nanti saya akan kirim ya. Saya akan PDF-kan dulu, nanti saya akan kirim ke panitia. Ya, terima kasih banyak Miss Olivia. Kita beri tepuk tangan dulu buat Miss Olivia, teman-teman. Baik, selanjutnya Miss Olivia, sebagai bentuk tanda terima kasih kami mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi info kepada teman-teman di SMA College Loyola. Semoga semuanya mendapatkan manfaat yang baik juga, baik untuk siswa maupun juga Miss Olivia sendiri tentang pengalaman yang sudah diberikan. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas beberapa kelalaian kami. Kami sebagai tanda terima kasih juga memberikan sebuah kenang-kenangan.
Bisa minta tolong Pak Mukti? Oke, sudah berupa sertifikat kepada Miss Olivia. Kita beri applause dulu teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Miss Olivia sekali lagi. Dan mungkin ada satu patah dua patah kata yang ingin Miss Olivia sampaikan untuk teman-teman di sini, Miss. Satu patah satu kalimat saja ya. Saya ingin deh tahun depan langsung ke Kolose Loyola. Jadi bertatapan langsung ya, kasih informasi langsung ya dengan semua yang ada di Loyola ya. Nah, untuk teman-teman yang ada di sini ya, ini kan pandemi udah berlalu ya. Kita bisa tatap muka gitu ya, bukannya sudah berlalu, tetapi keadaan sudah lebih baik. Jadi saya mengucapkan selamat kepada teman-teman semua, maksudnya selamat mempersiapkan diri dengan baik. Ya. Yang sekarang masih kelas 10 dan kelas 11, yang benar-benar mau ke Jerman, please tolong lihat prestasi belajarnya gitu ya, apalagi yang kelas 12 ya, karena memang ke Jerman ini untuk bisa diterima di Jerman ini tidak gampang, memang harus memiliki nilai yang baik ya. Kemudian jangan lupa belajar bahasa Jerman, kemudian tetap enjoy juga ya, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih ya. Selamat mempersiapkan diri dengan baik. Siapa tahu kita bisa ketemu langsung di Jerman. Terima kasih. Thank you.